Tak dipungkiri memang, kalau sosial media kini menjadi bagian dari kehidupan setiap orang. Tak ada batas dan kesenjangan dalam sosial media. Bahkan kini setiap pagi kita tidak terlebih dahulu menyapa keluarga, namun kepada sosial media. Tanpa disadari, sosial media juga dapat mempengaruhi kepribadian. Salah satunya adalah rasa iri hati ketika melihat-lihat kehidupan orang lain yang ditampilkan. Sosial media menjadi salah satu faktor yang sangat memungkinkan kita menjadi pribadi yang sirik atau iri hati. Hal ini membuat berlomba-lomba menunjukkan apa yang kita punya dan kita raih, karena perasaan tak puas yang timbul akibat kesuksesan yang diperoleh orang lain. Alhasil, fokus pikiran dan hati kita menjadi tertuju pada orang lain. Hingga akhirnya kita lupa pada kelebihan yang ada di diri sendiri dan menghalalkan segala cara untuk bisa melebihi orang itu. Ketenangan dalam menjalani hidup juga akan hilang. Akibatnya stres dan rasa tertekan melanda jiwa dan pikiran kita. Zaman yang semakin maju memang memiliki dampak positif dan negatif. Namun, bagaimana agar kita tidak terjerat dalam dampak negatif yang mudah menular? Bagaimana kita bisa tetap kuat dan tak larut dalam sifat sirik? Haleluya, haleluya, haleluya. Salam jumpa pemirsa yang diberkati Tuhan. Satu sukacita tersendiri kembali bagi saya Gilbert Lumondong untuk ada di antara pemirsa sekalian di malam yang indah, malam yang luar biasa ini. Mungkin saudara baru saja dapat berkat yang luar biasa, atau mungkin saudara berkata, apa berkat? Saya justru lagi baru banyak persoalan dalam hidup saya. Apakah saudara sedang ceria, ataukah saudara justru sedang dalam tantangan dan masalah kehidupan? Cermin hati hadir di tengah-tengah saudara sekalian, dan saya percaya dalam cermin hati kita akan belajar banyak hal yang indah. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, di malam yang larut ini saya mau berbicara tentang satu topik penting yang saya pikir setiap kita memerlukannya, yaitu tentang iri hati. Iya kan? Dulu orang suka bilang jangan jadi orang irian. Ini bingung saudara-saudara. Boleh jadi orang Papua tapi jangan jadi orang irian. Ini jadi persoalan. Kenapa? Irian. Oh, apa itu irian? Iri hatian. Nah, ini dia. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak-anak muda sekarang suka bilang begini, sirik, tanda tak mampu, ya kan? Jadi orang iri hati sebetulnya adalah orang yang tidak mampu, saudara-saudara. Biasanya karena ketidakmampuannya akhirnya menjadi orang-orang yang iri hati, atau bahasa sehari-hari dibilang sirik. Nah, apa itu sirik kepada orang lain? Mari saudara ikuti saya, kita akan belajar bersama-sama, kita akan gali firman Tuhannya, kita akan lihat tentang sirik ini atau iri ini, gitu ya kan? Dan doa saya, biarlah setiap kita menyadari bahwa setiap kita ada berkatnya sendiri-sendiri. Karena itu jangan suka sirik, jangan suka iri hati, karena itu hanya merugikan dan menyengsarakan kita. Mari kita lihat firman Tuhan dalam Amsal pasal 14 ayat 29 sampai ayat yang ke-30. Amsal 14 ayat 29 sampai 30 berkata begini. Orang yang sabar besar pengertiannya. Orang yang sabar, orang yang sabar, orang yang sabar besar pengertiannya. Tapi siapa cepat marah membesarkan kebodohan. Nah, Alkitab kemudian bilang apa? Hati yang tenang menyegarkan tulang. Tapi iri hati, Alkitab bilang tegas, iri hati membusukkan tulang. Berarti dari sini kita bisa belajar satu, iri hati adalah tindakan yang apa? Tidak baik. Tindakan tidak baik. Nah, yang kedua, iri hati itu mendatangkan berbagai penyakit, saudara. Makanya Alkitab pakai istilah membusukkan tulang. Berarti kesimpulan saya, orang yang iri hati adalah orang yang rugi, orang yang sengsara. Karena itu buat apa iri hati? Sementara kita tahu Allah memberkati setiap orang memang berbeda-beda, tetapi dengan kasih, dengan anugerah yang sempurna, saudara-saudara. Jadi
Tetapi ini yang nggak adil pendeta. Kenapa ada orang yang dilahirkan cacat misalnya? Ada orang yang dilahirkan kaya misalnya. Ada orang yang dilahirkan miskin. Kenapa begini? Loh, saudara yang kasih dalam Tuhan, keadilan Allah tidak perlu digugat oleh siapapun. Kenapa? Allah tidak akan pernah meninggalkan umat ciptaannya. Asal kita mau bersyukur. Jangan sudah bilang, nah tapi kenapa ada orang buktinya dilahirkan cacat? Saudara jangan ngomong sembarangan. Ada banyak orang yang dilahirkan cacat tapi hidupnya jauh lebih berarti buat orang lain. Sementara ada banyak orang yang dilahirkan dari keluarga kaya, hidupnya malah nyusahkan banyak orang, saudara-saudara. Jadi hidup jangan suka underestimate orang lain lah gitu. Hanya karena orang lain dilahirkan cacat, oh kenapa itu dilahirkan cacat? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inti dalam hidup ini sederhana. Kalau kita bisa bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, maka kita akan melihat anugerah yang berlimpah dalam kehidupan kita. Haleluya. Nah, coba lihat Yakobus 3 ayat 16. Yakobus 3 ayat 16 bilang begini. Sebab di mana ada iri hati, nah ini dia. Mau di gereja kek, mau di pelayanan kek, mau di wadah-wadah rohani kek. Tapi di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri. Apa sih mementingkan diri sendiri? Egois. Saya selalu bilang gini, iri hati dan egois ala dua teman mesra. TTM saudara-saudara, teman tapi mesra, ya kan? Karena orang iri hati cenderung egois, orang egois cenderung mudah iri hati. Jadi ini dua teman yang tidak bisa dipisahkan, saudara-saudara. Makanya jangan punya salah satu, karena kalau punya teman salah satu itu paketnya paket komplit, saudara-saudara. Punya egois pasti gampang iri hati. Orang iri hati pasti egois, kan gitu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ, lihat perhatikan. Ada apa? Ada kekacauan dan segala macam perbuatan yang apa? Jahat. Pertanyaan saya sederhana. Setelah sudah tahu ayat-ayat Alkitab ini, masih mau iri hati? Iri hati akan menyengsarakan dan menyusahkan kita. Makanya saya pelajari gini. Iri hati kelihatannya sebuah dosa kecil, namun bisa berdampak sangat merusak. Ada banyak orang yang suka bilang begini, ya pendeta dia sebetulnya orang baik sih. Dia bukan pezina, dia bukan tukang mabuk, dia bukan drugs dealer, dia bukan koruptor. Cuman dia punya kelemahan kecil, orangnya suka iri hati. Jadi kita masukkan iri hati itu pada sebuah dosa atau kesalahan kecil dalam kehidupan. Tapi izinkan saya mengingatkan buat saudara, bahwa iri hati memang kelihatannya awalnya dosa kecil. Tapi dia dapat mendatangkan kerusakan fatal dalam kehidupan. Bukankah orang iri hati yang suka menyebarkan gosip? Bukankah orang iri hati yang suka menyebarkan fitnah? Bukankah orang iri hati yang sering mencelakakan orang lain? Bukankah orang iri hati yang bisa menusuk temannya sendiri dari belakang? Karena saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan buang sifat iri hati dalam hidup saudara. Iri hati tidak akan pernah memberikan ketenangan dan ketentraman dalam hidup saudara. Iri hati hanya mendatangkan kesengsaraan dan tekanan yang berat dalam hidup saudara. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya akan kupas lebih jauh tentang kenapa orang bisa iri hati, bagaimana keluar dari iri hati, apa berkat-berkatnya kalau kita menjadi orang yang bebas dari iri hati. Setelah yang berikut ini, pastikan saudara tidak pindahkan channel saudara, tetap ada di Cermin Hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di program kita Cermin Hati di malam yang sudah larut ini. Tetapi hati kita tetap penuh sukacita, penuh semangat. Karena kita sedang belajar tentang satu topik yang saya percaya sangat penting, yaitu tentang iri hati. Banyak korban-korban perpecahan, banyak gereja pecah, banyak rumah tangga pecah. Banyak hidup sengsara dimulai dari orang-orang yang iri hati. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mau menjelaskan apa dampak negatif dari orang iri hati. Ada banyak orang yang bilang, oke pendeta, saya tahu itu kesalahan saya mungkin adalah orang yang iri hati. Tetapi pada dasarnya, saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak drugs. Nah ini dia persoalannya. Kita kadang-kala menganggap iri hati hanya sebuah dosa kecil. Tetapi ada banyak orang yang bilang iri hati, saya orangnya nggak irian, saya orangnya nggak cemburuan. Nah, memang biasanya orang yang berteriak pertama nggak cemburuan itu adalah orang yang paling cemburuan. Karena orang iri hati paling nggak pernah sadar dia iri hati. Ya tapi buktinya kamu cemburu sama dia, kamu iri sama orang kayak begitu, ini najis. Nah, kalau kita udah mulai memaki, kita udah mulai mengucapkan kata-kata yang menyakitkan ketika kita disandingkan dengan seseorang, itu artinya
kita sedang dikuasai oleh iri hati. Nah, apa negatifnya dari orang iri hati? Yang pertama, orang iri hati itu susah lihat orang senang dan senang lihat orang susah. Nah ini dia. Jadi orang iri hati itu dia susah lihat orang senang. Jadi kalau ada orang yang senang, ada orang yang lebih kaya dari dia, ada orang yang lebih sukses dari dia, teman sebangkunya dulu waktu SMA sekarang udah jauh lebih kaya dari dia, atau lebih cantik, atau lebih dipuji dari dia, itu susah aja hatinya. Orang bilang, ih si ibu itu hebat ya, anak-anaknya luar biasa. Iya sih, memang anak-anaknya luar biasa. Tapi itu ibu itu munafik kan, ada aja gitu. Jadi dia nggak bisa lihat orang lain dipuji. Aduh, itu orang kalau pakai baju cocok ya. Iya sih cocok sih, selera bajunya cocok. Tetapi lihat dong mukanya jelek begitu. Aduh, ada saja gitu. Lihat dong sikapnya munafik itu orang. Lihat, saudara gue yang kasih dalam Tuhan. Itu yang saya bilang, dia susah lihat orang senang. Tetapi kalau ada orang susah, ada orang dimaki, ada orang jatuh, ada orang masalah. Oh iya tuh memang begitu sih orangnya. Dan dia senang lihat orang lain susah gitu. Yang kedua, apa sih dampak negatif orang iri hati? Selalu berjiwa kompetisi dengan orang di sekitarnya. Padahal hidup ini, saudara-saudara, selalu saya bilang, kita hanya akan berjumpa 3 orang. Maksudnya apa pendeta berjumpa 3 orang? Artinya gini, yang pertama ada orang-orang di atas kita. Yang kedua ada orang-orang besar bersama kita. Dan yang ketiga ada orang-orang di bawah kita. Kalau ada orang yang di atas kita, itu orang itu gak sempurna. Tetapi tetap kalau ada orang di atas kita, belajar dari orang itu. Ada banyak kelebihan yang dia punya sampai kita masih harus belajar. Nah, kalau ada orang di samping kita, gandengan tangan bersatu biar kita kuat. Kalau ada orang di bawah kita, angkat. Sehingga hidup kita boleh berarti buat orang lain. Tapi kenyataannya zaman sekarang orang iri apa? Lihat ada orang di atasnya, dijatuhin, dikorek-korek sampai jatuh. Ada orang di sampingnya disikut, saudara. Ada orang di bawahnya, aduh sial banget tuh orang. Diinjek sampai habis, saudara, ya kan? Lu jangan begitu dong, iya kan? Lu jangan begitu, saudara, iya kan? Mari kita jadi orang yang kalau ada orang di atas kita, kita belajar. Ada orang di samping kita, kita gandengan tangan. Ada orang di bawah kita, kita angkat. Orang di samping kita tidak selamanya bisa persis seperti kita harapkan. Tetapi bersatu kita teguh dengan bergandengan tangan kita kuat. Makanya selalu saya bilang gini, sendiri itu lebih enak. Tapi bersama-sama hasilnya lebih dahsyat. Sendiri memang lebih enak, kerjain sendiri itu lebih enak. Tetapi bersama-sama hasilnya pasti lebih dahsyat. Amin. Jangan sampai hidup kita dikuasai oleh iri hati. Yang ketiga, apa dampak negatif orang iri hati? Tidak pernah tenang. Apalagi ketika mendengar orang lain sukses, mendengar orang lain diberkati, mendengar orang lain dipuji. Waduh, itu kayak cacing kena kapur, saudara. Iya kan? Mungkin saudara berkata, enggak, saya enggak irian. Oke. Tetapi coba, ketika orang dipuji di depan saudara, bisa nggak saudara ikut memuji? Bisa nggak saudara tanpa tapi gitu? Ya kan, jangan bilang, ya dia sih memang hebat tapi gitu ya kan. Ya dia sih memang cantik tapi, ya dia memang anak-anaknya sukses tapi, kepemimpinannya memang luar biasa tapi gitu ya kan. Nah bisa nggak begitu? Ya kan, mari kita belajar jadi orang yang jangan berkompetisi, tetapi selalu jadi berkat, ya kan? Nah, dan yang keempat saya pelajari dampak negatif orang iri hati, senang mencari kekurangan dan kesalahan orang. Ada aja yang dia cari. Orang di sekitarnya selalu dia omongin. Boleh nggak sebagai hamba Allah di malam yang larut ini saya ingatkan sama saudara? Stop dong ngomongin orang. Stop dong cari kekurangan orang. Iya kan? Masa iya sih kita mau terus ngurusin orang, kekurangan orang, kelemahan orang gitu. Kenapa kita nggak bercermin? Kalau kita lihat kekurangan orang, kita bantu. Kalau kita nggak bisa bantu, masuk kamar berdoa. Iya kan? Kalau kita lihat ada orang punya kekurangan, lalu kita tidak membantu, kata Alkitab, kita bersalah di hadapan Tuhan. Karena itu buang sifat iri hati. Karena iri hati hanya menyengsarakan kita. Tetapi kalau kita hidup dalam damai sejahtera, maka saudara yang kasih dalam Tuhan, hidup kita akan luar biasa. Nah pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa lepas dari segala iri hati ini? Saudara yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang begini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Artinya gini, kalau saya mendekat kepada Tuhan, maka otomatis saya diberi kemampuan ilahi untuk melepaskan diri dari segala iri hati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita bicara jujur malam hari ini. Apa hal positif yang bisa saudara dapatkan dengan iri hati? Kalau saudara mau jujur, maka jawaban saudara adalah tidak ada hal positif yang saya terima dari iri hati. Karena itu saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pastikan saudara belajar untuk mulai meninggalkan sifat iri hati dan masuk dalam kehidupan yang menjadi berkat buat banyak orang. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, saya akan kembali setelah yang berikut ini. Pastikan saudara tetap ada di cermin hati. Maka saya akan berdoa buat saudara dan saya percaya sesuatu yang baik akan saudara terima malam hari ini. Haleluya.
Haleluya, saudara yang kasih dalam Tuhan, masih di Cermin Hati, masih di stasiun televisi yang luar biasa RTV ini, masih membahas tentang iri hati. Dan di segmen terakhir ini kita sedang bicara bagaimana kita keluar dari iri hati. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara boleh ikut seminar tentang iri hati, saudara boleh didoakan oleh para pendeta tentang iri hati. Tetapi intinya, kita yang harus mengambil keputusan. Maukah kita tetap diikat oleh iri hati? Saya sengaja pakai istilah itu karena memang iri hati adalah ikatan. Atau kita mau keluar dari iri hati. Dan kalau sudah berkata saya mau keluar, maka saya akan berikan 4 langkah sederhana. Bagaimana kita bisa keluar dari iri hati. Yang pertama, sadari dampak-dampak merusak dari iri hati. Jadi jangan menganggap ini hanya dosa kecil. Jangan menganggap ini hanya sebagai kelemahan manusiawi. Jangan hanya berpikir ya namanya kita hidup di muka bumi, pastilah pendeta ada iri-irinya sedikit-sedikit gitu. No. Kita tahu dulu dampaknya merusak. Jadi walaupun ini quote unquote membuat kita enak karena kita udah biasa, membuat kita nyaman karena kita terbiasa dengan caring, jealousy seperti ini gitu ya kan. Tetapi saya harus jelaskan buat saudara bahwa ini mendatangkan dampak-dampak yang merusak. Hubungan kita dengan orang lain terusak, suasana hati kita terusak, damai sejahtera di jiwa kita terusak, hubungan kita dengan Tuhan terusak. Jadi ketika kita tahu, wah ternyata iri hati gak punya sesuatu yang positif. Makanya Alkitab bilang, di mana ada iri hati, di situ ada apa? Kehancuran. Di mana ada iri hati, di situ ada perbuatan-perbuatan jahat. Makanya ketika kita tahu, wah iri hati ini merusak ini, berarti saya harus get rid, saya harus lepas, saya harus bebas, saya harus keluar dari iri hati. Saya rindu sebagai hamba Allah, biar malam ini malam keputusan yang luar biasa itu. Di mana setiap saudara yang terbaring dan menyaksikan program ini, atau mungkin saudara yang baru pulang dan baru setel TV ini, saudara berkata apa ini? Iya sih, kalau ngomong iri hati, saya sih ketua partainya, saya ketua partai iri hati pendeta ya kan. Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, buang karena itu hanya merusak. Yang kedua saya pelajari, bagaimana kita bisa keluar dari iri hati, bebaskan diri kita dari penyebab-penyebab iri hati. Kenapa kita iri hati? Ada banyak penyebabnya. Karena mungkin dulu kita waktu kecil suka dibanding-bandingkan oleh orang tua kita. Kamu gak seperti cici kamu. Cici kamu tuh pintar, cici kamu tuh rajin mandi. Kamu malas, boketek begitu. Ya kan? Aduh, ada aja kalimat-kalimat yang menyakitkan. Yang membanding-bandingkan. Yang bersifat membuli gitu. Yang bersifat merendahkan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin engkau memang hidup dengan iri hati. Kenapa? Karena dari dulu selalu engkau dianggap gak mampu, gak bisa gitu. Sehingga saudara untuk kelihatan saudara bisa, saudara harus menjatuhkan orang. Sama seperti doa orang gemuk. Doa orang gemuk selalu bilang gini, Tuhan tolong saya supaya kurus. Kalau saya nggak bisa kurus, tolong teman-teman saya yang lain jadi lebih gemuk dari saya. Supaya saya tetap kelihatan lebih kurus dari mereka. Waduh, ini doa yang jahat ini. Iya kan? Nah saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jangan begitu. Kalau saya nggak bisa baik, saya akan bikin semua teman-teman saya rusak namanya supaya tetap saya kelihatan lebih baik. Wah ini jahat. Makanya saya bilang, orang iri hati sebetulnya ada akarnya. Nah kita harus cabut semua akar-akar ini. Kenapa sih saya iri hati? Oh karena mungkin saya punya kepahitan, karena saya selalu dibandingkan. Karena dulu saya punya pengalaman gini, saya direndahkan orang dan lain-lain. Mari kita percaya bahwa hidup kita tidak ditentukan oleh perkataan manusia. Hidup kita ditentukan oleh firman Allah dan kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yang ketiga, bagaimana kita bisa keluar dari iri hati? Belajar untuk selalu memiliki hati yang bersih. Makanya Alkitab bilang apa? Jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Dari situlah terpancar kehidupan. Untuk hati yang bersih, itu tidak terjadi secara otomatis. Untuk hati yang bersih, kita harus terus maintain it. Setiap kali kita tahu ada kekotoran di hati kita, ada benih-benih kepahitan, ada benih-benih kedendaman, ada benih-benih cemburu, ada benih-benih iri, kita mulai bersihkan dengan apa? Dengan firman Tuhan. Tuhan, aku hanya mau berpikir hal-hal yang baik dalam hidupku. Aku hanya mau menyimpan dalam hatiku hal-hal yang membangun dan menjadi berkat. Haleluya. Yang keempat, keluar dari hati. Bersyukurlah untuk segala berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Apa sih yang kurang? Yesus sudah mati buat kita. Dia kirim Roh Kudus buat kita. Dia berikan firman. Dia jaga kita dengan pasukan malaikat. Pertanyaan saya, apa sih yang kurang? Kenapa kita harus bandingkan diri kita dengan orang lain? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang iri hati adalah orang yang gak bisa mensyukuri berkat Tuhan dalam hidupnya. Sudah cukup banyak berkat Tuhan. Betul, hidup ini gak sempurna. We are not living in Eden yet. Kita belum tiba di sorga. Kita belum tiba di Taman Eden. Kita masih ada di dunia yang penuh dengan tantangan. Tapi bersyukurlah sebab Tuhan baik.
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Izinkan saya berdoa sekarang. Saudara yang mau didoakan boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang dikuasai oleh iri hati atau mereka yang diserang oleh orang-orang iri hati sehingga mereka korban pengkhianatan, mereka korban segala cerita-cerita fitnah yang menyakitkan. Hamba berdoa dalam nama Yesus ada pemulihan sehingga mulai hari ini kami terima mujizat, kami dipulihkan, kami menjadi orang yang selalu menjadi berkat. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku, ini akhir program kita Cermin Hati. Pastikan hidup kita selalu dibersihkan oleh firman Tuhan, selalu berjalan dalam anugerah Tuhan yang sempurna. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa program berikut. Dan jangan lupa pastikan kita tetap ada dalam cermin hati kita besok untuk sama-sama menerima berkat yang sempurna. Haleluya.